Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Atamu dengan NIM 151424077 dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang fisiologi tumbuhan, yaitu sebuah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana tumbuhan bekerja dan menjalankan berbagai proses penting dalam hidupnya. Oke, yang pertama itu adalah fisiologi tumbuhan. Fisiologi tumbuhan adalah ilmu yang membahas fungsi-fungsi kehidupan pada tumbuhan, mulai dari cara tumbuhan membuat makanan, menyerap air, bernapas, hingga bagaimana mereka tumbuh dan berkembang. Jika fisiologi manusia mempelajari cara organ tubuh kita, maka fisiologi tumbuhan itu mempelajari cara organ tubuh seperti akar, batang, dan daun dalam mempertahankan kehidupannya. Berikutnya, mengapa fisiologi tumbuhan itu penting? Ya, ada beberapa alasan mengapa mempelajari fisiologi tumbuhan itu sangat penting. Yang pertama, ada tumbuhan dapat membuat makanan sendiri. Berbeda dengan manusia dan hewan, tumbuhan itu mampu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Ini menjadikan tumbuhan sebagai produsen utama dalam ekosistem. Yang kedua itu ada tumbuhan menghasilkan oksigen. Saat melakukan fotosintesis, tumbuhan itu melepaskan oksigen ke udara. Oksigen inilah yang setiap hari kita hirup untuk bernapas. Tanpa tumbuhan, kehidupan manusia tidak akan berlangsung. Yang ketiga, menjaga keseimbangan lingkungan. Tumbuhan menyerap karbon dioksida, menjaga kelembapan tanah, menjaga erosi, dan menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup lainnya. Mereka adalah pahlawan lingkungan yang menjaga bumi tetap sehat. Selanjutnya itu ada proses-proses utama dalam fisiologi tumbuhan. Tumbuhan dapat bertahan hidup karena memiliki beberapa proses penting. 3 proses utama dalam fisiologi tumbuhan yang akan saya jelaskan adalah fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Yang pertama itu fotosintesis, yaitu cara tumbuhan membuat makanan. Fotosintesis adalah proses ketika tumbuhan membuat makanan sendiri menggunakan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Proses ini terjadi di daun, tepatnya pada bagian yang mengandung klorofil, yaitu zat hijau pada daun. Fotosintesis itu menghasilkan 2 hal penting. Yang pertama, gula dan glukosa, yaitu sebagai makanan bagi tumbuhan. Yang kedua, oksigen, yaitu dilepaskan ke udara dan digunakan makhluk hidup. Fotosintesis dapat dikatakan sebagai dapur tumbuhan karena semua bahan diproses di daun lalu menghasilkan makanan untuk tumbuhan. Yang kedua ada respirasi, yaitu tumbuhan juga bernapas. Selain membuat makanan, tumbuhan juga memerlukan energi untuk tumbuh dan melakukan aktivitas seperti pembelahan sel dan penyerapan air. Energi ini diperoleh dari proses respirasi. Respirasi adalah proses penggunaan gula yang dihasilkan fotosintesis dan oksigen untuk menghasilkan energi. Proses ini terjadi di dalam mitokondria. Selain itu, bagian sel tumbuhan. Mitokondria itu salah satu sel pada tumbuhan tersebut. Lalu hasil dari respirasi itu ada 3. Yang pertama ada energi, yang kedua ada karbon dioksida, dan ada uap air. Dengan kata lain, respirasi tumbuhan mirip seperti manusia bernapas, hanya saja berlangsung di tingkat sel.
Selanjutnya yang ketiga ada transpirasi, yaitu tumbuhan yang berkeringat. Ya, transpirasi adalah proses penguapan air melalui stomata atau mulut daun. Proses ini mirip seperti manusia berkeringat saat bernapas. Transpirasi memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, menarik air dan nutrisi dari akar ke seluruh tubuh sehingga tanaman tidak kekurangan air. Yang kedua, mengatur suhu tumbuhan agar tidak terlalu panas di siang hari. Yang ketiga, membantu proses metabolisme karena air yang naik juga membawa mineral. Dengan adanya transpirasi, tumbuhan dapat menjaga keseimbangan air di dalam tubuhnya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhan. Pertumbuhan tumbuhan dipengaruhi oleh dua jenis faktor, yaitu faktor luar dan faktor dalam. Yang pertama ada faktor luar atau eksternal, yaitu faktor dari lingkungan yang mempengaruhi tumbuhan. Antara lain yang pertama air dan mineral. Air dibutuhkan untuk fotosintesis, metabolisme, dan transportasi zat makanan. Lalu mineral digunakan untuk pertumbuhan dan membentukan jaringan. Yang kedua ada cahaya. Cahaya adalah sumber energi utama pada tumbuhan. Kurangnya cahaya, tumbuhan tumbuh kurus dan pucat. Lalu pada saat dia cukup cahaya, tumbuhan itu tumbuh sehat dan hijau. Lalu yang ketiga ada suhu. Selain tumbuhan memiliki suhu yang optimal, suhu terlalu dingin atau panas itu dapat menghambat aktivitas enzim dan metabolisme. Lalu yang terakhir ada tanah, menyediakan unsur hara, menjadi tempat hidup dan berperan dalam menyimpan air. Lalu ada faktor dalam atau internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan. Yang pertama ada gen, yaitu pewaris sifat dari induk tumbuhan. Gen menentukan bentuk daun, warna bunga, ukuran tanaman, dan berbagai ciri lainnya. Lalu ada hormon. Hormon tumbuhan itu berfungsi mengatur tumbuhan. Beberapa hormon penting adalah auksin yang merangsang pemanjangan batang, lalu giberelin yang memicu pertumbuhan cepat, lalu sitokinin membantu pembelahan sel, dan terakhir itu etilen yaitu merangsang pematangan buah. Jadi kerjasama antara gen dan hormon itu menentukan bagaimana tumbuhan itu berkembang. Lalu kesimpulan, sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, fisiologi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari fungsi dan proses tumbuhan. Yang kedua, tumbuhan sangat penting bagi kehidupan karena menyediakan makanan, oksigen, dan menjaga keseimbangan lingkungan. Yang ketiga, ada 3 proses utama yang membuat tumbuhan dapat hidup, yaitu tadi fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Yang keempat itu tumbuhan itu dipengaruhi oleh 2 faktor, seperti faktor luar dan faktor dalam. Ada faktor luar seperti air, cahaya, suhu, dan tanah, serta faktor dalam seperti gen dan hormon. Dengan demikian, bagaimana tumbuhan hidup dan bekerja, kita bisa semakin menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita. Iya, jadi secara keseluruhan, fisiologi tumbuhan merupakan ilmu yang sangat penting untuk dipahami karena membantu kita mengetahui bagaimana tumbuhan hidup, bekerja, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Melalui proses fotosintesis, respirasi, dan transpirasi, tumbuhan mampu menghasilkan makanan sendiri, menyediakan oksigen, serta menjaga
keseimbangan air dan suhu tubuhnya. Pertumbuhan tumbuhan dipengaruhi oleh faktor tadi, faktor luar dan faktor dalam, yang mengatur seluruh proses pertumbuhan dan perkembangannya. Dengan memahami fisiologi tumbuhan, kita dapat lebih menyadari betapa besar peran tumbuhan dalam kehidupan manusia dan lingkungan, sehingga kita itu terdorong untuk menjaga dan melestarikan serta memanfaatkan tumbuhan secara bijaksana. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.